Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bitulmin wa ahluha muslihun. Walau sha'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi, dan petang, dan pada bagian permulaan malam,
perbuatan-perbuatan baik, menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Maka, mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali bagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan, dan orang-orang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan jika Tuhanmu mengendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selamat dunia akhirat. Kalau kamu nanti punya ayah, punya ibu, ya. Jadi nih wong Malang, sidik-sidik enggak, wah kan tak ada kayak bapakku kan. Nah, Allah tidak mau seperti itu, karena Rasulullah kepingin betul-betul menjadi pribadi yang sempurna. Nah kita kan begitu, kita bermain, dolan, atau teman kita ganggu, pasti tameng kita. Hati-hati, kamu tidak bilang sama ayah dulu. Begitu. Rasulullah tidak ada seperti itu, karena memang Rasulullah begitu lahir sudah tidak ada ayahnya. Baru 6 tahun kemudian juga tidak ada ibundanya. Bagaimana? Itu saja sudah Masya Allah. 8 tahun kemudian ditinggal oleh kakek W yang mulia Rabbul Alamin. Ya. Jadi Rasulullah itu kehidupan mulai kecil memang sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Didikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita memperingati yang pertama Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu pas, tapi sudah dikatakan sambutannya biasanya diadakan setiap bulan Muharram. Karena kalau bulan Muharram memang bulan dikhususkan untuk mensantuni anak-anak yatim. Tetapi pada kesempatan hari ini momen yang luar biasa, yaitu memperingati manusia yang mulia sekaligus meneladani. Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi kesempatan injing menika jenengan ini merealisasikan apa merealisasikan itu? Apa Bu? Mewujudkan betul. Jadi mek ndak ngomong tok. Rasulullah itu loh senang sama anak yatim. Rasulullah itu loh nyantuni anak yatim. Lah sekarang Anda peringati hari lahirnya Rasul yang Anda cintai, yang kita cintai bersama, kemudian direalisasikan, diwujudkan betul. Ini wujudnya saya cinta Rasul, saya santuni anak ya. Alhamdulillah. Tak main-main. Anak yang cinta, orang-orang yang cinta, orang-orang yang peduli kepada anak yatim itu tidak main-main. Ana fil jannati kahataini fil jannah. Ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku besok kata Rasulullah bersama anak orang-orang yang mau peduli dengan anak-anak yatim itu di surga Allah seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat dekat. Jadi kalau kita itu kepingin dekat, intinya kan kita sudah dikasih ibarat anak sekolah ujian. Kita ini sudah diberikan contekan, sudah diberikan bocoran
oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu ingin dekat sama aku, yang peka sama anak ya yatim. Kalau kamu kepingin dekat dengan aku, yang peka dengan anak ya yatim. Kalau Rasul mengatakan seperti tadi, anak wakafil yatim fil jannah ini. Aku dan anak orang-orang yang ngurus anak yatim, yang peduli dengan anak yatim itu seperti ini. Coba lah, mohon maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Selebar apapun kedua jari ini Anda renggangkan, ada 1 kilo? Ada? Tidak bisa, ya patah bisa. Jari wong Jawa sak ombo-ombo ini driji loro sampean begarno. Apa begarno? Direntangan wis sak ombo-ombo ini berapa diukur? Ada 1 meter? Tidak ada. Maka seperti itulah kedekatan kita dengan Rasul, dengan syarat kita yang peduli, kita yang peka dengan anak ya yatim. Tapi ancamannya juga Masya Allah. Ini mohon maaf ya, saya ingatkan juga kepada orang-orang yang diamanai untuk urus anak yatim ya. Orang-orang yang mungkin ditinggal suaminya meninggal atau ditinggal istrinya meninggal, itu betul-betul kalau dapat santunan begini, mohon maaf, kadang-kadang itu banyak yang disalahgunakan. Ini santunan diberikan kepada anak-anak yatim ini untuk mereka, untuk kebutuhan mereka, yang mungkin untuk mereka butuh apa yang mereka berikan. Karena mereka ini, seperti yang saya katakan di awal tadi, mereka ini mau berkeluh kesah dengan siapa, masyarakat Allah. Bahasa orang Malang, kalau mau minta, ini mau minta sama siapa? Ada temannya, contoh yang sangat simpel saja. Lihat temannya bawa mainan, dia cuma mikir, seandainya saya punya ayah, saya minta sama punya ayah. Seandainya saya punya ibu, saya akan minta sama ibunya. Tetapi karena dia sadar diri, mereka tidak punya ayah, mereka tidak punya ibu. Tirosit yang Jawa namung ngempet wonten mana. Cuma diam. Tidak jarang mereka meneteskan air mata, murung, diem. Nah, kenapa? Saya lihat teman punya mainan baru, saya kepingin. Subhanallah. Lah jenengan sedaya yang diberikan amanah, yang dititipi ini, ya kan? Kan ini ada yang ayahnya meninggal, gitu, untuk si ibunya meninggal, atau yang dua-duanya, atau siapapun yang diamanah di Allah SWT. Jangan sekali-kali panjenengan itu menggunakan haknya mereka, jangan. Jadi gunakan, biarkan dulu, kasihkan mereka. Ya. Ustaz, bagaimana nanti kalau saya ambil sebagian untuk saya belikan beras? Terus Anda ikut makan? Iya, jangan untuk makan. Kalau makan untuk si anak itu tidak apa-apa, tapi kalau Anda cari yang lain. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, dikatakan di dalam ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yaqul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan seterusnya. Itu adalah ancaman bagi mereka. Kadang kita tidak sadar, enggak apa-apa wis. Wong saya kan yang belanja, habis itu nanti saya yang masak juga, saya ikut makan. Jangan, Pak. Itu haknya mereka. Haknya mereka, kita cari yang lain saja lah. Ya. Khusus untuk mereka itu. Kadang-kadang naudzubillah min dzalik, sering bahkan ada setelah dapat santunan, lumayan santunannya. Ada satu tempat tuh kalau santunan sampai 3 juta, 4 juta satu anak. Ya. Seneng yang dapat. Nah, mana uangnya? Ini dapat gitu banyak. Dapat berapa? 3 juta. Kompor ibu lo udah rusak, itu kompor begitu. Jangan. Buatan angsa gitu. Jangan. Selama kompor itu Anda bikin masak untuk apapun itu, selama itu Anda juga berarti ngikut makan daripada hasil daripada anak ya tidak. Kalau dipinjem tak apa-apa, tak salangin dhisik, boleh duit tak balik nih, tak apa-apa. Tapi kalau Anda langsung belikan, ya contohnya saja lah, contohnya banyak nih. Ini kita keluar dari materi daripada anak yatim. Hari raya itu aja. Hari raya ya.
Anak-anak itu kan biasanya kalau hari raya kan dapat apa namanya? Nah, ya kan? Nah, itu biasa sudah. Akhirnya uangnya kemana, Bu? Beli sayur. Tidak masalah kalau itu kan. Tapi itu kan haknya anak. Kadang-kadang itu kita sepelekan, Bu. Kadang-kadang kita tidak merasa dosa, kita tidak. Ini anak-anak saya sendiri kok, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa memang. Berarti Anda telah mengajari, telah mendidik anak Anda dengan sesuatu yang tidak jujur. Nah, uangmu dapat berapa? Dikasih orang-orang, dapat sekian, ya sudah. Mau keperluanmu itu apa? Gitu dulu. Jadi kita tanyakan. Nah, kecuali kalau anak itu masih kecil belum bisa apa-apa, baru kita yang wajar. Tapi kalau anak sudah besar kadang itu, menurut saya Bu, akeh diakalinya be ibu nih. Nggih mboten. Bapak nih kadang iya. Sawo cukup gak cukup rokok sik ngono. Ya. Kak urung ya apa? Kayak apa arek akeh duit ya bener gitu kan. Kebetulan dia Pak. Lebih-lebih anak yatim ini. Ya, itu kadang-kadang pulang jenengan ini mboten sadar. Itu tidak dosa loh. Tidak boleh. Ya, itu punya anak yatim yang gunakan sepenuhnya untuk keperluan mereka. Ya, mungkin kalau sekarang sekolah sama gini bayar boten? Bayar boten? Boten enten sing jawab, saya boten sing sekolah. Wonten sing bayar ya? Boten. Oh, boten wonten sing bayar, wonten sing boten. Ya, kalau katakanlah sudah tidak bayar, ya untuk uang sakunya saja simpan. Ya, anak-anak ini dapat ya, santunan simpan. Kasihkan tiap hari. Lah jangan beling Bu, ibu-ibu, bapak-bapak aja beling. Beling itu apa Ustaz? Ya jangan curang lah sama anaknya sendiri. Uang yang dapat dari santunan kasihkan. Lah uang saku yang dari sampean juga kasihkan juga. Jangan dikurang dobel-dobel. Tidak apa-apa. Karena untuk membahagiakan anak-anak yatim, jangan Anda menyakiti anak yatim. Bu, duitku cuma ada santunan ngindi. Terus entek. Loh kok gak bisa aku bedino? Nah, tidak begitu. Seharusnya itu uang saku yang dari Anda setiap hari, katakan 5.000, tetap kasihkan. Ditambahi uang yang santunan itu. Kalau dipegang ibunya, kalau dipegang anaknya sendiri ya Allah alam tidak tahu ya. Itu caranya begitu. Dan kadang-kadang kita ini beling ya. Curang sama anaknya sendiri curang ya. Gitu. Soal santunan itu kayak kamu betul. Uang sakunya dia, uangnya yang seharusnya sudah tiap hari untuk uang saku anaknya itu tidak dikasihkan. Nah ini. Ya. Makanya ini sesuatu yang harus dibenarkan, yang harus diluruskan Allah. Maka seperti itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar apa yang kita berikan kepada mereka itu betul-betul tepat sasaran. Masyarul hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua kita peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringati hari kelahiran Rasulullah SAW kapanpun dimanapun saatnya itu pantas. Peringatan Maulid Nabi kapanpun dimanapun untuk acara apapun itu pantas. Untuk santunan pantas, nikahan juga pantas, hitanan pantas, apapun bentuknya. Ya. Orang meninggal pantas enggak? Ya pantas saja, enggak apa-apa. Acara haul maulidan juga baik. Ya. Kesemuanya karena apa? Karena yang diperingati adalah manusia yang paling mulia, yang berikan selamat kepada kita semuanya. Oke. Ini. Jadi peringatan semacam ini kalau kita bertanya sangat penting maksudnya Allah. Lebih-lebih di akhir zaman. Ya. Di akhir zaman seperti ini. Ya alhamdulillah akhir-akhir ini sudah banyak pelonggaran, kita sudah berikan izin ya untuk bisa melaksanakan acara-acara yang semacam ini. Ini patut disyukuri. Kalau kita ingat ya, beberapa tahun akhir ini ya, walaupun ada yang namanya semacam itu ya, tidak ada apa-apa ya, kita juga tidak akan takut. Intinya cuma itu saja. Lah kematian itu sudah ditakdirkan sama Allah SWT.
Bagaimana juga banyak di antara kita ya, di antara mungkin tetangga kita, keluarga kita yang sehat afiat, tidak ada apa-apa juga meninggal juga banyak. Dan mereka yang terjangkit virus juga yang sembuh juga banyak. Jadi yang namanya seperti itu bukan satu kepastian. Ya, kalau matinya, wafatnya itu pasti, namun sebabnya saja. Lah orang itu pasti ambil nyawanya sama Allah tepat. Cari wong Jawa nepai kena dengan virusnya itu, akhirnya meninggal. Walaupun kena virus banyak, hidup sampai ini ada, sehat, kembali seperti semula ada. Berarti kesemuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi dikatakan kita tahu enggak sih? Ya. Tadi saya dengar ya di sambutan orang merasa saleh, enggak boleh, dosa. Tapi kalau merasa salah itu baik. Nah, orang merasa saleh berarti sombong. Nah, penyakit pertama adalah sombong. Pertama kali penyakit yang timbul ya, itu adalah sombong. Karena dia sombong itu apa? Merasa lebih baik dari orang lain itu sombong. Penyakit pertama kali sebelum ada malaria, terakhir ini virus 19, sebelum ada itu penyakit pertama itu sombong. Dan sombong ini Masya Allah lebih bahaya daripada penyakit-penyakit yang lain, bahkan lebih bahaya dari virus 19. Kalau virus 19 ya, yang sama orang-orang sampai diplesetkan virus konora. Virus konora. Lho kok konora yo, konora tahlilan, konora majelis takliman, dikongkon ora. Nah, ya kan diplesetkan konora silaturahmi, konora napa salat Idul Fitri, kok isi kongkon ora kabeh. Nah, itu paling pol innalillahi wa inna ilaihi raji'un, wis mati wis, karena virusnya dipendem wis. Iya, selesai. Cuman kabarnya mati kena virus, selesai. Tapi kalau virus yang namanya kesombongan ini sampai mati masih tanggung jawab. Na'udzubillah min. Awalnya kan iblis suruh sujud Nabi Adam. Padahal sujud ini sujud penghormatan. Nah itu satu keharusan bagi kita, seorang yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Itu satu keharusan, itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita akhlak. Jadi anak yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua, mencium tangannya yang lebih tua, yang jalan mengucapkan salam kepada yang sedang duduk, yang berkendaraan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang duduk atau yang berjalan, dan seterusnya. Ini adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Belajarkan. Lah waktu itu diperintahkan ya, sujud kamu kepada Adam. Apa jawabannya iblis? Ana khairun minhu. Jawabannya simpel Pak. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari Adam. Aku lebih baik dari khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Tanah kan hina, dan aku kan api lebih mulia. Apa kata Allah? Maka aku kerisik. Lah kalau orang itu sudah sombong, kemudian timbul dan namanya sifat dengki, sifat iri hati. Kalau sudah sombong, yang kedua muncul pasti. Tidak mungkin kalau orang sombong gak iri, itu tidak mungkin. Pasti akan timbul iri hati alias dengki, pasti. Tak mungkin tidak. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam dan ibu Hawa, tempat di surga, dan makanlah apapun yang ada di dalamnya, dan nikmati wala taqrabah hadhihi syajarah. Dan jangan kau sekali-kali deketi pohon ini. Yang dimaksud yang terkenal dengan buah khuldi. Singkat cerita, kesempatan setan iblis yang sudah benci kepada Nabi Adam, yang sudah sombong kepada Nabi Adam,
mau sujud penghormatan kepada beliau, kesempatan bagaimana saya menjatuhkan dan membuat Adam serta Hawa juga keluar dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatnya apa? Dengki, tidak mau dengki atau iri hati atau hasad, yaitu tidak senang bahwa orang lain dapat kenikmatan. Bagaimana cara kenikmatan itu hilang dari orang yang dibenci tersebut? Dengar sudah? Oh, saya cari doang malang, dan rasanya buat hari ini. Ya, kena kuncimu tak cekel. Mek kamu habis ini juga akan keluar dari surga. Tunggu saatnya. Saya cari televisi Pak, tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Begitu Pak. Tapi ada apa? Kamu ini bagaimana? Bagaimana? Surga semua. Sudah kamu miliki, tinggal satu. Ada Pak. Kamu kalau tahu pohon ini pohon ajaib. Nah, bahasa kita kan begitu wis. Pohon ajaib ini. Kamu kalau mau enggak dibujuk. Dan saya tanpa merendahkan, itu memang sifat wanita dan sifat laki-laki. Sifat laki-laki itu lebih kuat daripada sifat perempuan. Godaannya lebih cepat kena perempuan daripada laki-laki. Nabi Adam karena sudah aku ini wis kasih sama Allah sudah lebih surga ini sudah kasihkan sama saya semuanya sudah. Wis tidak kurang saya. Alhamdulillah sudah cukup sudah. Saya nikmati dengan istri saya. Cari dia iblis Pak. Goda Nabi Adam tidak bisa. Goda ibu Hawa. Singkat cerita ibu Hawa digoda ibu Hawa. Ya. Suamimu lo tak suruh metik buah kol tidak mau. Bodoh dia, bodoh. Bodoh gimana? Kamu kalau makan buah kol di satu kali kekal kamu tidak bakal mati, tidak bakal mati. Akhirnya satu iblis datang lagi visi ibu Hawa. Kalau kamu makan buah kol di awet muda, kulitmu tidak keriput, kulitmu tidak keriput. Kamu tidak usah beli skincare Bu, tidak beli skincare, tidak usah perawatan, tidak usah luluran, tidak usah pakai apa lagi, pelembab dan sebagainya. Maka buah kol dicukup. Masuk ini awet muda, kamu bakar panjang loh, umur. Mulai bimbang, ibu-ibu ya bari ini ada skincare murah. Masya Allah ini bener, iya. Salah bisa saya. Saya sudah pakai bombinya. Glowing kok. Glowing enggak? Makanya tak lihat sama itu kok beda auranya. Pakai apa lo? Pakai ini. Padahal baru-baru si podo-podo kawin enggak karena sudah kemakan omongan ngikut tidak Bu. Kan gitu biasanya ya. Tapi kalau orang Wonosari sini enggak, sana lu sok jajar ya gitu ya. Itu akhirnya dipikir sambil tidur ya. Datang lagi iblis. Ya apa? Kamu tidak usah ngambil. Kalau kamu ngambil kamu keliru. Kalau kamu ngambil, kalau kamu metik sendiri kamu keliru. Tidak usah ngambil. Tak ambil no. Kurangin aja Bu. Tuh. Tidak usah beli skincare Bu, tak belikan ya Bu. Ya Pak. Ada yang nawari temen sampean, tak usah beli. Ini kan pinter-pinternya Pak. Pinter-pinternya Pak. Saya ya. Tak usah beli sudah. Ibu tak usah beli. Yang penting ibu nanti kasih tahu temannya. Ibu gratis sudah dari saya. Kira-kira mau mboten? Ya mau, pasti saya ya mau bodoh Bu. Wis apa wis? Ibu nanti saya kasih gratis 3. Yang penting ibu nanti ngajak temannya 1. Wis tak apa-apa. Nanti kalau ibu dapat 3, tak kasih lagi. Waduh, ya semangat Bu mesti saya. Jadi salesnya, saya juga mau bodoh. Ya, begitu. Jadi ibu mau tak pakai dewi, tak jual lagi kan lumayan. Untuk tambah-tambah. Begitu ya. Nah, akhirnya sama iblis katakan, kamu tidak usah ngambil, tidak usah payah-payah, tak ambil kan. Saya perlu tak kupaskan sekali, tak potongkan kamu tinggal makan. Ya Allah. Pikir, ibu-ibu. Akhir singkat cerita, ya sudah, ambilkan saja. Benar ya, awet muda ya, bisa glowing ya. Oh iya, glowing nanti. Awet muda, kulitmu tidak bakal keriput. Beneran ya, iya. Sudah mau makan ibu, seingat macam-macam. Ingat Nabi Adam, ingat pesan Allah, ingat pesan ya. Terus ini gitu.
Akhirnya wis sewen dari itu ya, wong Malang sewen dan wis begitu makna. Begitu subhanallah dan memang Allah ijazah beda kulitnya, beda. Akhirnya pulang. Begitu di surga ketemu Nabi Adam. Mas, saya tidak makan buah. Kamu makan buah kok gini? Kenapa? Ini saya nggak ambil sendiri, kok saya dikasih. Diambil pakai gitu. Enak mas rasanya itu. Makanya Allah melarang. Sampai tahu buah holdi itu dengan makanan di surga beda buah holdi. Bener nih. Nah, bapak-bapak nih ya, yang di dalam dia, termasuk saya juga. Itu biasanya kalau sudah digoda sama istrinya, banyak tidak wajib, banyak tidak wajib. Kecuali orang-orang yang soleh betul. Mas, ya wis gampang, wis gitu. Anda bisa menjabarkan sendiri itu, tidak pandangkan berarti. Singkat cerita, datang Mas ini namanya Bobrodi. Setan datang, ya apa? Kamu sudah kompromi sama Nabi Adam. Ya bu, situ tak petik namanya kan? Ya, tampilkan aja. Jadi Nabi Adam, jangan, tak boleh sama Allah. Wala tak berubah hati saja. Tak boleh dekat-dekat, apalagi ngambil. Tidak apa-apa mas, saya sudah makan satu loh. Ayolah mas, wis. Sampai, kamu nggak cinta sama saya. Nah, sudah kalau begitu, udah bapak ya bapak. Sampai milih makan, apa ya pak? Kalau sampai tidak mau makan, ya sudah. Bahasanya ibu-ibu sekarang, kembalikan saya ke rumah orang tua saya. Waduh, istri ketak gini bapak, ya apa ya? Singkat cerita saja lah. Akhirnya diambilkan juga oleh iblis, dimakan. Begitu dimakan oleh Nabi Adam sampai ditenggorokan, Allah katakan, ya Adam, kamu sudah tak larang. Kenapa? Nangis. Ingat, setan tepuk kan? Cari wong Malang rasa menulis. Metu kan marina surga. Dalam rangka apa? Misinya dia berhasil goda Nabi Adam. Itu penyakit sombong mesti evidence. Nah terus kenapa? Nah, karena memang di surga tidak ada kamar mandi. Jadi ibu-ibu pesan ya, ibu-ibu nanti kalau masuk surga, amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin. Jadi yang tak amin tidak masuk surga loh. Amin ya rabbal, amin. Tadi besok ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, kalau sudah masuk surga, tidak usah ribut cari toilet, tidak usah ribut cari, tidak ada toilet nanti surga. Bener Ustaz? Betul, tidak ada. Di surga itu tidak ada tempat kotor sekalipun. Yang namanya toilet tidak ada. Jadi kalau nanti Pak Ustaz, saya bijin, jadi anak muda itu bijin, saya mau ke toilet dulu, buang air kecil, tidak ada. Tidak ada. Di surga tidak ada toilet. Terus bagaimana kalau sudah kenyang? Kalau sudah kenyang itu berkeringat, bersendawa. Jadi wong Jawa glegeken. Alhamdulillah. Keringat keluar, baunya harum, lapar lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tidak perlu antri toilet, tidak ada. Kok ada orang panjang gitu, ngapain itu? Antri toilet tidak ada. Di surga itu tidak ada toilet. Nah, karena memang tidak ada toilet, Nabi Adam setelah makan buah kuldi, sebab-sebabnya akhirnya harus buang air besar. Kata orang Malang ini mules, kepingin buang air besar, di surga tidak diizinkan sama Allah. Akhirnya diperintahkan oleh Allah buang kotorannya itu ke bumi. Buang di bumi, jangan di sini. Di sini tidak boleh dikotori. Ini tempat suci. Lah malaikat itu yang diperintahkan untuk ngantar Nabi Adam. Dan jauh. Malaikat itu kalau diperintahkan tidak pernah nolak. Yang kedua juga tidak pernah diskusi. Maksudnya tidak pernah tawar-menawar. Antarkan ya sudah, diantarkan saja. Tidak ditunggu di sana, diteni, mboten. Karena memang tugasnya suruh ngantar. Kalau kita kan kadang enggak ya, suruh ngantar diteni, ntar aku. Padahal tidak disuruh nunggu, ditunggu sampai selesai. Kan kita kadang seperti itu. Lah malaikat terus disuruh ngantar ya sudah, pulang. Begitu selesai buang hajat, mau balik nanti surga. Tidak bisa. Nah itulah penyesalannya biolog Adam dan Ibu Siti Hawa. Itu penyakit pertama. Makanya penyakit ini, masya Allah, sombong sama pertama sombong. Ya, sombong ini paling, kata Imam Ghazali, sombong yang paling ringan itu kalau nanti kita keluar lihat sendal, itu sendal BNS. Nanti sama begitu pakai sendalnya ngomong, sendal tak ada merek, bagusan punya.
Lah ini dia juga sombong. Ibu-ibu pernah bosan? Bapak-bapak nanti bosan? Ningali begitu keluar dari masjid, keluar dari musola, keluar dari majelis taklim atau ke tempat-tempat yang lain, kemudian kita lihat sendal kita, kemudian nengok sendalnya temannya. Suami mau teh kue sih. Nah ini pernah nggak kira-kira? Alhamdulillah kalau enggak ya. Nah, ini ya. Jadi seperti itu yang paling ringan, sombong yang paling ringan. Jadi kita melihat orang lain, apalagi dia tadi katakan lihat orang lain, maka kita tidak diajarkan oleh Rasul kita SAW untuk menjadi orang-orang yang sombong. Untuk bilangin, jangan sekalipun apapun bentuknya. Ya. Ini dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana caranya kita meneladani serta mencontoh dan utamanya menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu bagaimana cara. Kalau dibahas ini ya enggak nuntut waktunya. Nah, ini sudah kurang 7 menit. Jam 11 sudah selesai acara ini ya. Ini kurang 7 menit. Jadi bagaimana nanti caranya kita meneladani Rasulullah. Di sini sudah ada majelis taklim. Silakan dikupas bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana akhlaknya kanjeng Nabi, bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan anak-anak yatim. Ini sudah cukup. Berarti kita ini sudah memperingati orang yang kita cintai yaitu Rasulullah SAW plus praktek menyantuni anak yatim walaupun tidak sama persis dengan Rasulullah SAW. Yang penting wis ana praktekin. Jadi ilmunya kita ini manfaat alhamdulillah. Gak sekedar memperingati toh, tapi langsung praktek nyantuni anak yatim. Ini alhamdulillah sangat saya sekali lah. Ibarat tadi yang saya katakan, untuk bagaimana kita meneladani, menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita semuanya monggo ya, ibu-ibu, bapak-bapak, majelis taklim apa dikaji di situ. Bagaimana Rasulullah dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan anaknya, dengan bagaimana untuk lebih memantapkan kita, lebih cinta kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu-satunya orang yang mampu memberikan syafaat pertolongan kita cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir sebagai penutup akan saya sampaikan, perlu berbahagia dan sampaikan bahwa apa yang kita lakukan pada pagi hari ini itu semuanya pasti tidak akan pernah digratisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Uang yang Anda keluarkan, tenaga, pikiran, bahkan kehadiran duduknya kita tempat ini untuk hadir majelis ini, semuanya tidak akan digratisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih dalam hati kita memperingati hari kelahiran manusia suci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita semuanya yang paling kita nantikan, kata Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Huri, orang-orang yang betul-betul memperingati hari lahir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ikhlas, dengan ta'zim, dengan betul-betul mengagungkan hari kelahiran Rasulullah SAW, balasannya husnul khitam, ia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan peringatan ini menjadi salah satu sebab kita semuanya menjadi orang-orang yang akan diakhiri hidup kita semuanya dengan husnul khotimah bersama orang-orang yang kita cintai. Dan mudah-mudahan nanti anak-anak yang kita santuni ini semuanya, yang panjenengan santuni ini semuanya, nanti di hari kiamat akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya, di bawah pertolongan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadinallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.